Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu pilar negara. Jika kita ingin mendirikan sebuah negara, saya menganalogikan adalah untuk membangun sebuah rumah. Pertama kali yang kita lakukan untuk membangun sebuah rumah, tentunya kita harus mencari yang namanya tanahnya, yang kita beri nama yaitu adalah Pancasila. Nah, dari sinilah nanti akan terbentuk bangunan rumah yang begitu kokoh. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila, yang mana peta konsepnya kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, apa sih Pancasila? Pancasila ini bagi bangsa Indonesia dijadikan sebagai landasan yang sangat kokoh yang dapat mengukuhkan identitas secara kolektif, di mana dapat dijadikan juga untuk meneguhkan semangat persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama. Selain itu juga Pancasila ini berasal dari Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ada sebuah larangan yang diberi nama Malima. Ada yang namanya dilarang mencuri, berbohong, berzina, mabuk, membunuh, sehingga dari nilai-nilai itu tercantumlah diberi nama yaitu Pancasila. Nah, lalu bagaimana sejarah perumusan Pancasila itu sendiri? Sejarah perumusan Pancasila tidak terlepas dari yang namanya Perang Dunia Kedua yang berawal dari tahun 1942 hingga 1945, di mana pada saat itu pada bulan Juli, di mana Jepang itu melancarkan serangan kepada pangkalan udara Amerika di Pearl Harbor sehingga menyebabkan Perang Asia Timur Raya dan mengakibatkan pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus dua kota di Jepang dibom atom oleh pihak Amerika, menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun jauh sebelum itu, Jepang sebenarnya sudah ingin memberikan janji kemerdekaan dengan dibentuknya oleh lembaga yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk pada tanggal 1 Maret, kemudian diresmikan 29 April, dan anggotanya dilantik pada tanggal 28 Mei. Lalu rapat pertamanya membahas tentang dasar negara dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni. Apa sih tujuan Jepang membangun atau membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan? Tujuannya bagi bangsa Indonesia itu sendiri, supaya bangsa Indonesia mampu mempelajari serta menyelidiki bagaimana proses pembentukan negara Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, bagi Jepang, supaya BPUPK ini dapat menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, terutama Perang Asia Timur Raya. Nah, sehingga tujuan dibentuk BPUPK ini untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sementara bagi Indonesia, supaya mempelajari proses pembentukan negara Indonesia itu sendiri. Siapa saja yang merumuskan dasar negara? Yaitu ada Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh ini, sedikitnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang pertama yaitu adalah dalam sila pertama yang dikemukakan oleh ketiga tokoh ini, mereka mengatakan tentang perikebangsaan, di mana bahwa sebagai negara yang ingin merdeka, tentunya kita harus bersatu melawan penjajahan. Nah, apabila bentuk perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, tentunya sangat tidak bisa mengalahkan penjajahan di atas bumi Indonesia itu sendiri. Nah, lalu Soekarno menyampaikan tentang 5 hal: kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno mengatakan bahwa
dia beri nama yaitu Pancasila. Pancasila itu eh, diartikan sebagai panca itu artinya 5, sila itu artinya sebuah peraturan. Apabila Pancasila ini merasa berat untuk dilaksanakan, maka diperas nilai-nilainya menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalis, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Apabila trisila ini merasa berat untuk dilaksanakan, maka sila-sila ini diperas kembali yang diberi nama Ekasila, yaitu gotong royong. Gotong royong sendiri menurut Soekarno itu adalah sebuah paham yang sangat dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Nah, gotong royong ini adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Itu yang dinamakan gotong royong. Nah, namun pendapat Soekarno mengenai Pancasila ini di disetujui oleh anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu dibawalah ke dalam sebuah rapat kecil yang diberi nama Panitia 8. Nah, rumusan Soekarno ini dibahas oleh Panitia 8. Panitia 8 ini tugasnya adalah yang pertama menampung serta mengidentifikasi usul dari beberapa anggota mengenai persiapan kemerdekaan itu sendiri. Nah, Panitia 8 ini terdiri dari 5 golongan nasionalis dan 3 golongan agama yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Namun, Panitia 8 ini tidak menghasilkan kesepakatan dan Panitia 8 ini dibubarkan. Kemudian dibentuklah yang namanya Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh Panitia 8, yaitu menampung masukan, merumuskan isi Pancasila, serta menyusun pembukaan yang dijadikan hukum dasar negara. Namun perbedaannya adalah di dalam anggota Panitia 9, jumlah anggotanya ditambahkan satu yang memiliki komposisi yang seimbang, yaitu dari 4 golongan nasionalis dan 4 golongan agama. Sehingga dari Panitia 9 ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, ini adalah perbedaan dari antara Panitia 8 maupun Panitia 9. Nah, ini adalah hasil sidang Panitia 9 yang menghasilkan yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini menurut Muhammad Yamin disebut juga dengan Jakarta Charter. Piagam Jakarta yang kita kenal sekarang yaitu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, namun pada saat menyelesaikan atau memutuskan tentang Piagam Jakarta, terdapat beberapa golongan yang tidak sependapat dengan isi yang terkandung dalam Piagam Jakarta itu sendiri. Salah satunya adalah Yohanes Latur Harhari. Menurut Yohanes Latur Harhari, di mana dia berpendapat bahwa dalam membangun sebuah negara, tentunya harus memisahkan antara negara dengan agama. Dan dia tidak sependapat dengan kata sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian usul itu ditampung atau diterima oleh Muhammad Hatta. Nah, kemudian Muhammad Hatta ini melakukan lobby kepada golongan Islam untuk merumuskan kembali isi Piagam Jakarta agar mampu bisa menyatukan seluruh keanekaragaman yang ada di Indonesia. Muhammad Hatta mengumpulkan sedikitnya ada 4 orang, yaitu Tengku Muhammad Hasan, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan yang selanjutnya adalah Abdul Kahar Mujakar, seperti itu. Nah, sehingga digantilah menjadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video pembelajaran kali ini mengenai sejarah perumusan Pancasila. Tetap semangat belajarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.